Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwung 1, Ibu Tuti Sulistiani SPD SD MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SD Negeri Kaliwung 1. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di SD Negeri Kaliwung 1 ini dengan diberikan umur panjang, kemudian kita diberikan berjuta-juta nikmat, utamanya nikmat sehat sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Triani SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada kegiatan kali ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian disusul acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, disusul acara yang ketiga yaitu sambutan dari beliau Ibu Kepala SD Negeri Kaliwung 1, acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Ibu Triani SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan yang ke-10 Kabupaten Semarang. Kemudian disusul acara yang kelima lain-lain yang nantinya akan ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan acara yang ke-6 yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah acara pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mulai dengan berdoa sejenak, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa ini kegiatan pada kali ini nantinya akan berjalan lancar dan nantinya akan menghasilkan beberapa keputusan ataupun materi yang bermanfaat untuk kemajuan SD Negeri Kaliwung 1 ini pada khususnya dan kemajuan dunia pendidikan pada umumnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh beliau Ibu Sutanti SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
kasih kepada Ibu Sutanti. Hadirin bisa duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Kepala Sekolah SD Negeri Kalimu 1 kepada beliau Ibu Tuti Sulistiani SPD SD MPD. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalimu 1 beserta seluruh karyawan-karyawati SD Negeri Kalimu 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat serta hidayahnya kita senantiasa masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan suatu apa di dalam rangka mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Triani SPD sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat saja pesan dari saya dalam rangka mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif ini. Yang pertama, mari kita perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Triani SPD ini nanti. Monggo kita ikuti secara seksama dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Triani ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian selanjutnya dengan adanya diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Triani SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang, harapannya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan bisa memperkuat nilai-nilai positif bagi siswa dan seluruh anggota sekolah. Kemudian bagi Bapak Ibu guru semuanya SD Negeri Kalimu 1, monggo dengan adanya Bu Triani SPD ini selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang ini menjadi motivasi panjenengan semuanya untuk selanjutnya bisa mengikuti atau bisa mendaftar selaku calon atau CGP angkatan berikutnya. Yang harapan saya dengan adanya Bapak Ibu guru di SD Kalimu ini nanti, jika semakin banyak panjenengan ikut terjaring di dalamnya, semoga di SD Kalimu 1 ini juga semakin bergerak, artinya bergerak semakin maju, hebat dan sukses. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan sekaligus nasihat dan motivasi yang disampaikan oleh beliau Ibu Tuti Sulistiani SPD SD MPD. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan langsung disampaikan oleh beliau Ibu Triani SPD sebagai CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Semarang. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kalimu 01, beliau Ibu Tuti Sulistiani SPD SD MPD, beserta Bapak Ibu guru
karyawan-karyawati SD Negeri Kaliwungu 01. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini guna mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Saya selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Semarang akan menyampaikan atau memaparkan ilmu yang kami dapat di modul 1 ini. Di akhir modul 1.4 ini kami akan melakukan aksinya. Bapak Ibu, terima kasih meskipun di siang ini yang panas seperti ini, Bapak Ibu masih bersedia ikut bergabung bersama kami ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mewujudkan budaya positif di SD Negeri Kaliwungu 01. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita briefing dulu. Monggo sambil berdiri dulu. 5, 4, 5. Bapak Ibu, selanjutnya kita ke materi sesuai dengan judul kita tadi, perubahan paradigma belajar filosofi KHD. Ini yang dimaksud KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya,
hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi begitu Bapak Ibu. Berkaitan dengan filosofi paradigma belajar Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai pendidik itu tujuan kita adalah memberikan tuntunan kepada peserta didik kita agar peserta didik itu tidak salah jalan. Kemudian peserta didik kita juga harus kita didik dengan perkembangan zaman yang modern seperti ini. Perubahan-perubahan di dunia pendidikan tentunya kita akan selalu mengikutinya. Kalau dulu kita sebagai pendidik itu, kalau misalnya dalam mengajar itu guru itu sebagai pusatnya atau yang disebut sebagai teacher center. Jadi guru itu istilahnya mentransfer ilmu. Tetapi kalau sekarang itu kita harus memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid atau yang disebut sebagai student center. Next. Berikutnya, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, hendaknya memegang prinsip ingarso sumtowodo. Di depan, sebagai pemimpin, kita harus memberikan contoh teladan yang baik bagi peserta didik kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, sebenarnya istilahnya kalau orang Jawa itu mengatakan bumi di buku nanti tiruin. Nah, itu semua merupakan semboyan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso dan ingarso sumtowodo. Jadi kita harus memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Apa yang kita lakukan, istilahnya ucapan kita, perbuatan kita itu akan ditiru oleh anak didik kita, peserta didik kita. Kemudian, ing madya mangun karso. Di tengah, kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa membangkitkan semangat, membangkitkan keinginan dan menggali minat serta bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian yang terakhir yaitu tuturi handayani. Kita sebagai seorang pendidik itu di belakang memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk anak tersebut untuk berkembang seperti itu. Next. Nah, jadi kita harus sebagai pendidik itu menerapkan slogan pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ketiga slogan tersebut: ingarso sumtowodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, sehingga peserta didik kita, murid kita itu akan selamat dan bahagia sebagai manusia, juga sebagai anggota masyarakat. Next. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara juga, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, murid itu diibaratkan sebagai benih. Kemudian lingkungan sekolah, ya sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu, karakter murid yang seperti apa yang kita harapkan? Coba saya itu karakter yang berbudi pekerti luhur, bisa menuntun dirinya menuju hal yang baik, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan punya sopan santun yang baik di lingkungan ataupun dimanapun peserta didik itu berada. Demikian itu yang saya. terima kasih. Tepuk tangan untuk guru tadi. Itu tadi adalah karakter murid yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila
itu mencakup 6 dimensi. 6 dimensi tersebut itu apa saja, Ibu? Ya, coba Bu Heni sebutkan 3 saja, Bu Heni. 3 saja: beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovasi. Saya dari 3 itu yang saya sebutkan. Terima kasih. Ya, tadi Bu Heni menyebutkan itu adalah nilainya adalah nilai religius. Kemudian masih ada lagi yaitu Bu Stuti, coba tadi Bu Heni menyebutkan baru Mandiri, ya, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan berbaru. ya. Terima kasih Bu Stuti. Ya, saling melengkapi. Ya, profil pelajar Pancasila itu mencakup 6 dimensi, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang satunya lagi adalah kreatif, gitu. Next ya. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, dari keenam tadi, ya, keenam konsep utama tadi, kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang menarik atau yang ini sebenarnya menarik semua, tetapi yang kira-kira Bapak Ibu itu ingin istilahnya yang lebih menarik dari keenam ini, sebutkan salah satu saja yang seperti yang apa yang bisa Bu Sumarti yang mana kira-kira? Kalau menurut saya yang nomor 1 itu disiplin positif. Disiplin positif. Menurut saya. Oh, ya. Terima kasih Bu Sumarti. Nah, di antara konsep utama ini tadi, keenam konsep utama ini tadi, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama dulu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol, ya, ini ada kaitan dengan teori kontrol. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini menurut pemikiran Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Dian Goshen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi intrinsik itu yang ada di dalam dirinya, kemudian akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Teori menurut William Glasser dan Dian Goshen meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, atau tidak bisa, kita itu sebagai pendidik tidak bisa memaksa murid. Jadi kalau misalnya kita memberikan pembelajaran, anak itu tidak boleh dipaksa-paksa. Mereka bebas, istilahnya berkreasi, bernalar, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ilusi semua penguatan positif akan lebih efektif dan bermakna, atau kemungkinan murid sadar dan menolak rujukan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, atau mengontrol murid menuju identitas gagah. Itu adalah miskonsepsi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atau tidak efektif jangka panjang dan permusuhan akan yang terbentuk seperti itu. Berikutnya next.
disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Goshen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus ataupun hadiah. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya dalam pembelajaran di kelas, apakah Bapak Ibu pernah memberikan tugas kepada anak-anak kemudian diberikan nanti kalau anak-anak sudah menyelesaikan tugas ini akan Ibu beri hadiah atau akan Ibu Bapak berikan hadiah. Nah, apakah di dalam kelas ada yang seperti itu, Bapak Ibu? Ada? Oh, ada. Ada. Kemudian, apakah juga Bapak Ibu juga pernah kalau di dalam kelas misalnya ada anak yang belum mengerjakan tugas sampai selesai atau apa, anak tersebut mendapatkan hukuman? Tidak. Oke. Ya, tidak. Berarti nanti saya akan mendapatkan hadiah yang lain lagi. Jadi itu tidak efektif. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi Dian Goshen dalam bukunya Restructuring School. Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu apakah hukuman itu? Hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi kalau hukuman itu seperti itu bisa berupa misalnya fisik itu contohnya misalnya anak terlambat disuruh keliling lapangan 2 kali, itu juga tidak efektif. Kemudian lanjutnya, apakah konsekuensi itu? Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, sekarang ini tadi ada hukuman dan konsekuensi. Saya akan memberikan pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini anak disuruh membersihkan meja tulis karena digambari. Nah itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Monggo Bu Gita. Konsekuensi. Tepat sekali. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, misalnya anak disuruh push up sebanyak 5 kali karena pada saat upacara bendera tidak memakai topi dan dasi. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi Ibu Srini? Hukuman dulu. Hukuman. Terima kasih hukuman. Masih ada lagi, ya. Anak diminta, ya, mengganti
hukuman apa konsekuensi ibu konsekuensi. Oke, jadi konsekuensi, iya betul sekali. Kemudian anak disuruh lari mengelilingi lapangan karena dia terlambat. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Saya juga dapat pertanyaan Bu. Iya, tidak apa-apa. Anak yang disuruh lari itu termasuk hukuman Bu. Terima kasih. Terima kasih. Semua jawaban Bapak dan Ibu guru tadi semuanya benar. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah paham, mengetahui tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, next selanjutnya yaitu tentang penghargaan. Alfikon ya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Next tuh. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Coba Ibu sebutkan kebutuhan dasar manusia satu saja, Bu Dewi lagi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Oke, Ya. berarti kalau bertahan hidup berarti kita membutuhkan apa? Ibu? Makan, minum, sadar. Oke. Terima kasih Bu Hedi. Berikutnya adalah kita juga kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan kita yaitu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar yang berikutnya Bu Tati. Yaitu tadi kebutuhan dasar lagi satu saja Bu, kebutuhan dasar manusia kira-kira apa Bu? Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompoknya. Oh ya, terima kasih. Ya, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian masih ada lagi kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Next, berikutnya. Seluruh tindakan manusia mempunyai tujuan tertentu. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Berikutnya, next. Penanaman disiplin positif pada murid. Di sini restitusi itu belajar dari kesalahan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara
kembali harga dirinya. Bapak Ibu, ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk, aduh. Yuk, coba sekarang. Yuk, tepuk semangat dulu saja. Yuk, tepuk semangat. Oke, sudah siang seperti ini, tetapi kita tetap harus semangat. Oke. Ya. Selanjutnya tentang bagaimana cara menerapkan restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Itu teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. 2, validasi tindakan yang salah. Itu teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Siapa Bapak Ibu yang belum pernah melakukan sesuatu kesalahan? Semua, ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau kita terapkan kepada anak-anak, kita bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita terapkan pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Nah, 5 lanjut berikutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Yaitu yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, kalau di dalam kelas, kalau kita itu menerapkan istilahnya kalau posisi kontrol, biasanya ibu menggunakan yang posisinya yang mana? Biasanya yang mana? Kalau Bu Vita pakai yang posisi kontrol yang mana, Bu Vita? Yang membuat rasa bersalah. Yang membuat rasa bersalah. Kalau Pak Nur kalian biasanya apa? Biasanya kalau saya itu sebagai manajer, yaitu sebagai pengontrol di dalam kelas. Oke, baik sekali Pak Karim. Ya, nanti akan kita bahas satu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini disajikan ya sebagai posisi penghukum Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok
saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum seperti ini akan mempunyai dampak bagi peserta didik kita. Dampaknya yaitu ya, anak cenderung menjadi pemberontak. Kemudian, nah ini yang lebih ini ya, anak akan menyimpan dendam terhadap guru tersebut. Sekarang akan disajikan lagi yaitu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kita Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Itu saya. Harus tulis apa ini buku absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Apalagi kalau kamu gini terus, bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, itu tadi adalah video tentang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, itu juga mempunyai dampak, memposisikan diri membuat rasa bersalah itu mempunyai dampak. Yang pertama, membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal. Kemudian anak menjadi rendah diri. Padahal rendah diri itu adalah yang harus kita hindari. Anak harus mempunyai rasa percaya diri. Begitu. Berikutnya adalah posisi sebagai teman. Jadi ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Alhamdulillah kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, dapat memposisikan diri sebagai teman itu yang pertama, murid akan tergantung pada satu orang tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak dapat berpikir sendiri. Kemudian perlu diingat bahwa dorongan yang muncul itu masih eksternal, bukan dari dalam atau internal. Begitu. Berikutnya, Selamat pagi, Bu. Naren,
tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dampak memposisikan diri sebagai pemantau itu murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian yang kedua, tidak terpenuhi atau tidak sepenuhnya murid tersebut mandiri. Jadi seperti itu dampak yang ditimbulkan. Ini adalah sebagai manajer. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dampak dari memposisikan diri sebagai manajer itu akan tercipta identitas berhasil. Kemudian murid mampu memecahkan atau mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, murid menjadi percaya diri dan belajar dari kesalahannya. Nah, jadi Pak Karim tadi saya tanya posisi kontrol yang telah diterapkan itu adalah apa? Tadi menjawab sebagai manajer. Ya, itulah yang kita harapkan. Jadi posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer. Ya, jadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu tadi. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu tentunya sudah membuat, mungkin di kelas masing-masing sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi keyakinan kelas ini saya sebagai guru kelas 6 ini kami membuat keyakinan
kelas yang disepakati bersama, yaitu yang membuat adalah murid bersama guru. Itu bisa sudah saya tempelkan di sebelah kiri, Bapak Ibu. Itu keyakinan yang dibuat, ya membuat keyakinan kelas itu berisi tentang keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Nah, kalau di kelas 6 ini membuat keyakinan kelas itu yang disepakati oleh peserta didik atau murid dan juga guru. Misalnya anak-anak membuat keyakinan kelas yaitu misalnya disiplin dan tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian rajin berangkat ke sekolah. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian masih ada lagi misalnya tidak mencontek juga. Itu sudah merupakan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Itu adalah contoh penyelesaian kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah. Guru menyelesaikan kasus tersebut dengan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ayo kita lanjutkan pelajaran pada ini. Disiplin dan tepat waktu. Dan sekarang yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting kita penting. Kalau apa yang harus lakukan sekarang agar tidak terlambat lagi dalam sekolah itu tidak ada masalah. Tidur lebih awal yang tadinya tidur jam 10 malam berubah jadi jam 9 malam dan sudah tidur. Kemudian pasang alarm sebelum subuh agar sekarang bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Baik, sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apa sekarang akan memulainya? Ini sekarang akan melakukan perubahan menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang disiplin dan menjadi anak yang tepat waktu. Oke, terus dulu. Saya yakin sekarang melakukan perubahan menjadi anak yang lebih baik lagi. Sekarang bisa. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang skenario kasus yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu materi pada diseminasi pada siang ini. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara untuk melanjutkan acara berikutnya. Triani SPD yang sudah menyampaikan pemaparan materinya yaitu tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Tepuk tangan pada Ibu Triani. Semoga pemaparan dari Ibu Triani ini memberikan manfaat pada kita semua dan kita lanjutkan ke acara yang kelima lain-lain. Sebelum kita menuju acara ini, Bapak Ibu semuanya di hadapan Bapak Ibu guru sudah disediakan minuman dan makanan ala kadarnya. Monggo dipun perhati kanthi merdeka pun monggo. Di lain-lain yang mana pada acara ini akan diisi dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh disampaikan kepada beliau Ibu Triani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
guru kelas 2 di SD Negeri Kaliwungu 1. Sebelumnya terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Saya di sini mau menanyakan deh Putri, bagaimana cara mengatasi satu siswa saya, karena di kelas 2 ini kebetulan ada siswa yang sering terlambat, bukan sering, tapi bahkan setiap hari. Itu paling awal itu berangkat sampai kelas itu jam 7:15 Putri, kadang setengah 8. Saya sudah sampai bingung, sudah saya tak berusia ini. Kalau kelas 2 kan belum ada kayak hukuman atau apa kan tidak, jangan sampai saya melakukan seperti itu nih. Saya menegur sekali, 2 kali, tapi ini anak itu belum ada respon Putri soal teguran saya. Bahkan pernah 2 kali saya sampai menjemput ke rumahnya. Nah, di sini juga masih sama saja sampai sekarang anak ini masih sering datang terlambat Putri. Nah, bagaimana tipsnya atau bagaimana cara mengatasinya? Saya menyampaikan kepada siswa ini biar dia benar-benar merasa, maksudnya menyadari soal kedisiplinannya dan soal masuk kelas tepat waktu. Seperti itu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni Dwi Renawati yang sudah menyampaikan pertanyaan, yaitu tips bagaimana cara untuk Putri tadi untuk mengatasi siswa yang terlambat. Untuk sesi yang pertama berapa pertanyaan Bu? 2. 1 atau 2? Satu dulu ya. Kepada Ibu Triani, waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya intinya adalah bagaimana cara mengatasi siswa yang sering terlambat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai pendidik itu harus memposisikan diri, posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Nah, jadi Bu Yeni nanti menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan cara anak tersebut dipanggil, tetapi tidak dipanggil ke kantor atau dipanggil ke tempat yang khusus. Tidak, kita sambil kalau misalnya istirahat saja karena masih anak kecil, didekati, ditanyakan kenapa tadi hari ini terlambat, ditanyakan. Nah, tadi berangkat sekolah jam berapa? Nah, sekolah kita masuknya jam berapa? Nah, itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya, sekolah kita itu masuknya jam berapa? Kalau masuk misalnya jam 7:15 menit. Nah, kalau jam 7:15 menit itu artinya terlambat atau tidak, ditanyakan. Kemudian nanti siswa akan memberikan alasan ditanya kenapa kok sampai terlambat itu, apa tadi malam, apa yang dilakukan, seperti itu. Kemudian nanti akan menjawab. Kemudian penekanannya Bu ini juga harus menyatakan setiap manusia pasti melakukan suatu kesalahan. Nah, tapi di sini misalnya Bu ini tidak ingin mencari kesalahan, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahannya tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah itu ditanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, keyakinan misalnya datang tepat waktu. Nah, itu ditanyakan. Kemudian kapan akan memulainya. Kemudian anak juga diberikan istilahnya semangat. Nanti kamu kalau tepat waktu, nanti kamu akan menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang jempol, seperti itu. Nah,
Itu ya yang dapat saya sampaikan atas pertanyaannya, yaitu posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Begitu Bu Edi. Terima kasih pada Ibu Triani yang sudah menyampaikan jawabannya mengenai tips bagaimana cara mengatasi siswa yang datang terlambat. Tepuk tangan buat Bu Triani. Ibu ini bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Pak, Sudah. Intinya di dalam menghadapi ini sebagai manajer kelas yang menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang mau menanyakan lagi untuk sesi yang kedua ini? Ibu Marti? Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari Ibu Triani mau menyampaikan refleksi pada kegiatan siang hari ini. Kepada Ibu Triani kembali waktu kami persilahkan. Yang pertama nanti sama-sama menyampaikan refleksi ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin? Kemudian yang kedua, hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Kemudian yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait disiplin positif di sekolah kita? Saya minta untuk satu yang menyampaikan refleksinya. Monggo. Waktu yang diberikan. Untuk yang refleksi pertama itu, yang saya ketahui sebelumnya tentang disiplin adalah tentang hukuman. Maksudnya kalau berkaitan dengan disiplin pasti itu berhubungan dengan hukuman, itu yang saya ketahui. Kemudian yang kedua, setelah diseminasi ini akhirnya saya tahu bahwa disiplin itu tidak berhubungan dengan hukuman sebenarnya, tetapi kita sebagai Bapak Ibu guru itu memposisikan diri sebagai manajer di kelas. Jadi disiplin berkaitan dengan kita sebagai guru menjadi manajer, bukan penghukum. Kemudian yang ketiga, rencana saya sebagai guru di SD Negeri Kaliwungu 1 setelah mendapat diseminasi ini adalah menerapkan yang sudah kita terima hari ini, bahwa seharusnya saya memposisikan diri saya sebagai manajer untuk anak didik saya. Seperti itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sumarti telah menyampaikan refleksi pada kegiatan diseminasi pada siang ini. Terima kasih. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu semua peserta diseminasi yang masih tetap semangat sampai siang ini. Terima kasih waktunya. Saya selaku pemaparan materi pada kegiatan diseminasi pada siang ini, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk Bapak Ibu memaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Triani yang sudah menyampaikan pemaparan materinya pada kesempatan siang kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan diseminasi aksi nyata berbudaya positif pada kesempatan kali ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan pada kesempatan kali ini membuat kita semua untuk semakin termotivasi untuk mengikuti CDP angkatan yang selanjutnya di Kabupaten Semarang ini. Demikian, apabila saya di dalam menyampaikan susunan acara banyak kesalahannya, banyak khilafnya, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tutik Sulistiani, SPD SD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwungu 1. Saya bangga dengan kinerja Bapak Ibu Guru SD Negeri Kaliwungu 01, juga bangga kepada Ibu Triani SPD yang telah menjadi CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Dengan desiminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Triani SPD tadi tentang budaya positif, semoga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif bagi siswa dan seluruh anggota sekolah, beserta membawa perubahan bagi sekolah khususnya SD Negeri Kaliwungu 01. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Wardiani dari SD Negeri Kaliwungu 1. Saya rekan dari Ibu Triani. Menurut saya, mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Triani tentang budaya positif itu sangat bagus kita terapkan di sekolah ini, terutama untuk disiplin positif. Disiplin positif sangat penting sekali untuk siswa. Tidak hanya untuk siswa saja, tetapi disiplin positif juga sangat penting untuk guru. Karena kita jadi tahu bagaimana guru memposisikan dirinya, apakah sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, semoga dengan adanya desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Triani ini bisa kita terapkan dengan baik di lingkungan sekolah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.